Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan tentang cara menguji ARIMA dan ARMA serta mengetahui peramalan atau forecast dari data saya, yaitu jumlah kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Dan data ini saya dapat dari sumber Databox. Teman bisa lihat sendiri di websitenya. Data ini saya ambil berupa harian, jadi dari hari pertama bulan Maret tahun 2020 sampai hari ke-26 bulan Maret tahun 2020. Metode ini didasarkan atas analisis pada masa lalu dan tidak memperlihatkan variabel-variabel yang lain, sehingga disebut juga dengan metode yang ateorik atau metode yang tidak berdasar pada teori, seperti pada persamaan regresi biasa. Jadi, metode ini tidak perlu menggunakan teori karena bersifat ateorik. Oke, mungkin langsung saja kita praktekkan ke dalam Fuse-nya langsung. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan kita menuju ke create a new Fuse file, kemudian pada work file structure type, karena datanya adalah data time series. Ini kan time series dari hari pertama sampai hari ke-26. Kan data time series itu kan data yang berlangsung secara terus menerus atau continue. Jadi ini kan hari 1, 2, sampai 26, jadi ini disebut data time series. Kemudian kita masuk lagi ke Fuse-nya, work file structure type, pilih yang regular frequency, kemudian date specification di frekuensinya, pilih daily, custom week, kemudian start date-nya isikan dengan hari, bulan, dan tahun. Saya tuliskan 3 atau bulan ketiga 01 atau hari pertama 2020 tahun 2020, and date sampai bulan ketiga garis miring tanggal 26 garis miring tahun 2020. Jadi ini format penulisan hari, bulan, dan tahun di Fuse. Kemudian day 1 sampai 7 ya, selama 1 minggu. Kemudian klik OK. Setelah itu kita menuju ke quick empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya. Klik kanan, copy, paste. Data sudah masuk ke dalam program Fuse. Kemudian saya coba close. Yes, saya cek lagi di jumlah kasus. Kita klik 2 kali. Kita uji stasionernya dengan Correlogram. Caranya kita menuju ke view, pilih Correlogram. Kita coba tingkatan level yang pertama, itu tingkat level, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari Correlogram. Di sini dapat dilihat bahwa output ini memiliki 2 grafik, yaitu grafik autokorelasi, ini ya, autokorelasi, dan autokorelasi parsial atau partial correlation. Ini yang ini autokorelasi, yang ini autokorelasi parsial. Dapat dilihat bahwa grafik autokorelasi menunjukkan secara perlahan penurunan. Jadi ini ya, ini menunjukkan penurunan, turun sampai tidak terlihat batangnya. Selain melihat ini, kita juga bisa melihat pada nilai AC-nya, yang nilainya dimulai dari
angka 0,788 atau 78,8%, terus mengalami penurunan sampai minus 0,173. Sementara itu, untuk grafik autokorelasi, ini ya, autokorelasi parsial, menunjukkan terjadi penurunan secara menyeluruh. Ini kan batangnya panjang, kemudian ke bawah sudah tidak kelihatan. Sudah 1, 2, tapi sudah tidak kelihatan semua. Jadi mengalami penurunan yang sangat drastis. Leg kedua dan seterusnya, semua batang grafik berada di antara garis yang terputus-putus. Ini ya, di garis terputus-putus ini. Ini batangnya berada di dalam garis yang terputus-putus. Ini ya, garis ini disebut dengan garis Bartlett. Maka kalau kita melihat pada hasil ini, jumlah kasus COVID-19 belum stasioner pada tingkat level. Karena data masih belum stasioner, maka harus distasionerkan dengan melakukan reference pertama. Langkahnya sama, kita ke view, kemudian korelogram, pilih yang satu different, kemudian klik OK. Hasil output ini menunjukkan semua batang pada grafik autokorelasi, ini autokorelasi atau autocorrelation, dan autokorelasi parsial atau partial correlation sudah berada di dalam garis yang terputus-putus atau garis Bartlett. Ini dapat dilihat batangnya sudah berada di dalam garis yang kecil-kecil ini, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Antara leg pertama dan leg kedua itu sama, berada di dalam garis, dan nilai probabilitas hampir seluruhnya di atas tingkat alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data stasioner pada tingkat difference pertama. Setelah mengetahui hasilnya dan ternyata stasioner pada tingkat difference pertama, maka langkah berikutnya melakukan estimasi atau percobaan dengan mencoba-coba model. Karena data ini sudah stasioner pada difference pertama, artinya D sama dengan 1. Saya tuliskan di sini. D sama dengan 1. Langkah awal percobaan, saya akan mencoba model A5 1,1,1. 1 ini P atau autogressive, kemudian D ini adalah tingkatan difference. Tadi kan difference pertama, jadi 1 kita tuliskan. Kemudian key, ini key yang terakhir, key adalah moving average. Kemudian kita coba menuju ke quick, kemudian pilih estimate equation. Pada persamaan regresi, tuliskan rumus D atau difference. Tadi kan difference pertama, jadi kita beri simbol D, kemudian dalam kurung jumlah kasus sebagai variabelnya, C AR 1 MA 1. Kemudian untuk metodenya pilih yang LS atau least square, NLS, N ARMA. Sampelnya dari tanggal 1 sampai 26 Maret 2020, kemudian klik OK. Hasil output ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas AR, ini AR1, sebesar 0,4205 dan MA1 0,9996. Artinya lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%. Sehingga
dapat kita ketahui bahwa model ARIMA 111 tidak signifikan. Karena hasil masih belum signifikan, maka kita mencoba model yang lain. Caranya hanya mengganti angka 1 di dalam kurung dengan angka yang lain. Pergantian tidak harus AR dahulu atau MA dahulu, jadi bebas ya. Jadi misal gini, saya ingin mengganti dengan ARIMA 4, 1, 3. Jadi 4 ini adalah angka yang saya ganti dan 3-nya angka yang saya ganti juga. Untuk satunya masih tetap karena difference pertama. Kemudian kita kembali lagi ke proc specific estimate, ganti angkanya untuk AR-nya kita ganti 4 dan MA kita ganti 3. Kemudian klik OK. Oh ya, metode ini hanya mencoba-coba saja. Jadi ketika kita menggunakan metode ARIMA 111 dan hasilnya tidak signifikan, maka kita bisa mencoba-coba mengganti angkanya sampai akhirnya nanti kita mendapati hasil yang signifikan. Hasil output ini menunjukkan nilai probabilitas AR4 dan MA3. Untuk AR4-nya 0,0090, untuk MA3-nya 0,0122. Artinya di bawah 0,05 atau 5% sebagai tingkatan alfa, sehingga data sudah signifikan pada tingkat difference pertama. Oleh karenanya, model ini dapat digunakan. Lalu kita coba model ARMA 1.1. Tujuannya untuk membandingkan model terbaik antara ARMA 1.1 dan ARIMA 413. Kembali bersamaan, kita menuju ke proc specific estimate, kemudian kita hapus untuk difference-nya. Ini ganti 1, MA-nya juga 1. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari ARMA. Jadi hasil output ini menunjukkan nilai probabilitas AR1 itu signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Kemudian untuk MA1 tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Lalu agar kita dapat membandingkan kedua model, yaitu ARMA 1.1 dan ARIMA 413, bandingkan dengan nilai AIC. AIC itu ini, dan SIC atau ini. Kita buat di Microsoft Word. Buat tabelnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ini saya tulis nilai, kemudian ARMA 1.1 atau 1,1 boleh, kemudian ARIMA 4,1,3. Ini nilai AIC dan ini nilai SIC. Untuk nilai AIC ARMA 1.1 saya ambil, copy, paste sebesar 17,67779. Kemudian nilai SIC saya copy juga, SIC ke kanan, copy, paste sebesar
17,87135. Kemudian untuk Arima, saya kembali ke hasil Arimanya, kita prop specific estimate, kita beri D di sini, difference, kemudian klik OK. Oh ya, maaf, ini belum saya rubah. Untuk AR-nya tadi 4, MA-nya 3, klik OK. Kemudian nilai AIC-nya, klik kanan, copy, paste. Untuk nilai SIC, klik kanan, copy, paste. Di sini dapat dilihat bahwa nilai AIC untuk ARMA itu lebih besar daripada ARIMA, dan SIC-nya juga lebih besar daripada ARIMA. Karena di sini yang diambil atau yang menjadi model terbaik harus memiliki nilai AIC dan SIC lebih kecil dari model yang lain, maka di sini kan yang lebih kecil ARIMA. Kesimpulannya untuk AIC ARIMA 4,1,3, dan untuk SIC sama ARIMA 4,1,3. Jadi kita gunakan model ARIMA 413 sebagai metode untuk memprediksi atau forecast data COVID-19 di Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke Ebusnya lagi. Kita ke datanya, ke folder map, klik pada prop, pilih structure, precise, current fact. Kemudian isikan dengan start date dan end date, waktu pertama, dan prediksi hingga data keberapa atau hingga hari keberapa. Caranya di sini kan start date-nya masih tetap 3 atau bulan Maret tanggal 1 tahun 2020 sampai April di 4 atau bulan keempat tanggal 30 tahun 2020. Jadi ini nanti fungsinya kita bisa melihat forecast atau prediksi atau peramalan berapa besar kasus COVID-19 di Amerika Serikat sampai April tanggal 30 tahun 2020. Kemudian klik OK, yes. Ini kita abaikan saja. Ini ya, sudah sampai 4 April tanggal 30 tahun 2020. Ini masih NA karena belum kita forecast. Kita kembali lagi ke Quick, pilih Estimate Equation. Kita tuliskan persamaan ARIMA 413 D dalam kurung jumlah kasus C AR 4 MA 3. Klik OK, klik yes, kemudian pilih forecast, klik OK. Ini adalah grafik sementara untuk forecast. Yang kita lihat nanti adalah hasil dari forecastnya. Kita close saja, yes. Ini kan masih NA kan, close. Nah, ini adalah folder hasil peramalan atau forecast data COVID-19 di Amerika Serikat. Nama foldernya jumlah kas F. Kemudian kita buka, coba klik 2 kali. Kita tarik ke bawah.
dan ini merupakan prediksi yang bisa kita artikan jika tidak ada tindakan yang konkret terhadap kasus ini, maka akan terjadi lonjakan kasus yang jauh lebih besar. Metode podcast ini hanya sebagai alat prediksi saja, tidak bisa memastikan secara tepat karena hanya berupa ramalan, dan ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu yang tepat guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan, dan ada beberapa cara untuk menguji ARIMA atau ARMA yang berbeda dengan ini. Nanti saya akan ajarkan di video yang akan datang, karena untuk kasus ARIMA ini memiliki caranya masing-masing. Kalau teman-teman melihat buku karangan dari Prof. Imam Ghazali dan buku karangan Pinarno, itu berbeda cara melakukan estimasinya, tapi pada kesimpulan yang sama. Jadi ada forecast-nya sama saja. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya berikan untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.